Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus dimanapun berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kita boleh mengawali minggu ini dalam Tuhan. Kita mengucapkan syukur buat setiap anugerah, kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada saya dan saudara. Semua hanya karena anugerah Tuhan, karena kasih-Nya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri
menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan di hadapan Tuhan, semua Tuhan karena anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami sembah, kami mengucap syukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pujian, kami naikkan penyembahan kami Tuhan. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, kami agungkan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari
kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap pertolongan-Mu ya Bapa. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan pagi ini bahwa setiap anugerah kasih pemeliharaan-Mu yang sangat nyata dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri kalau hari ini kami boleh memasuki di hari yang baru, di minggu yang baru. Kami bersyukur sebuah kesempatan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pimpinlah sertailah kami. Kami rindu mengawali segala sesuatu kehidupan kami di dalam Engkau. Karena kami menyadari di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami rindu kami senantiasa hidup di dalam-Mu. Dan kami rindu nama Tuhan senantiasa diagungkan, dipermuliakan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh mendapatkan anugerah, kasih, dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca firman. Tuhan buat kami mengerti melalui setiap pembacaan firman dan renungan yang kami boleh lakukan bersama. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, kita akan membaca ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Yohanes pasal yang ke-14, kita akan membaca ayat 15, 16, dan 17. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, kita akan membaca secara bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara, pagi hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menjanjikan kepada kita penghibur, penolong yang akan tentunya menolong kita untuk hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenarannya. Dan yang menarik saudara, sebelum berbicara tentang penolong, tentang penghibur, Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, ternyata Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita, ketaatan yang kita miliki ini bukan ketaatan keterpaksaan. Ketaatan yang kita miliki ini bukan ketaatan dari seorang hamba kepada Tuhan yang otoriter. Dari seorang karyawan kepada bos yang begitu otoriter, begitu kejam. Bukan juga ketaatan rakyat kepada raja atau pemimpinnya, karena pemimpinnya seorang yang tiran, seorang yang tirani, jadi tiran, pemimpin tiran.
Saudara, yang Tuhan Yesus inginkan adalah ketaatan yang dengan sukacita. Ketaatan yang didasari atas kasih. Saudara, sangat berbeda ketika seseorang taat karena terpaksa. Dia melakukan sesuatu sekalipun dengan berat hati. Dia melakukan sesuatu sekalipun tidak dengan sepenuh hati. Bahkan bisa jadi sepertinya taat tetapi melawan. Sepertinya taat tetapi memberontak. Sepertinya taat tetapi sebenarnya tidak. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah ketaatan yang sejati. Ketaatan yang sejati itu adalah ketaatan yang didasarkan atas dasar kasih. Kalau saya dan saudara mengasihi Allah, saya dan saudara pasti akan taat. Sama kan kalau ada anak pemuda, pemudi yang sedang jatuh cinta. Apapun yang dikatakan oleh pasangan di mana dia jatuh cinta, dia akan ikuti dengan senang. Ya kan? Kenapa? Karena dia mengasihi pasangannya. Sama halnya itu suami istri. Suami istri yang saling mengasihi, ketika pasangannya meminta sesuatu, dia pasti akan lakukan dengan senang hati. Ya kan? Ya, hanya persoalannya kadang-kadang suami istri susah sekali ya. Kalau disuruh melakukan sesuatu bagi suami atau bagi istrinya, itu perlu dipertanyakan ya. Nah, bukan itu seloroh ya. Saya sedang mengatakan betapa orang yang mengasihi itu, tindakan yang mengikutinya itu adalah ketaatan. Ketaatan yang dengan sukacita. Ketaatan yang dikerjakan dengan sepenuh hati. Ketaatan yang tidak menipu. Ketaatan yang bukan karena terpaksa, tapi karena mengasihi. Nah, saudara, ketaatan ini kemudian ketika Yesus sudah mengatakan ini, kemudian Yesus bilang apa? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara, Tuhan Yesus memberikan penolong kepada siapa? Yang ada dalam ayat 15. Orang pribadi yang mengasihinya. Penolong diberikan. Itu senada dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia terangkat ke surga, dia bilang kepada murid-muridnya, tinggallah di sini sampai kamu menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dia minta kepada murid-muridnya. Sudah perhatikan? Siapa yang mentaati Yesus? Tinggal di kota itu? Murid-murid yang mengasihinya. Ya kan? Padahal dari sekitar jumlah 500 orang yang tinggal setia menunggu, janji Yesus itu cuma 120. Ada 280 lagi. Entah kemana. 300 ya. 380 lagi. Entah kemana. Saudara, yang mengasihi Yesuslah yang tinggal di kota itu, yang mengasihi Yesuslah yang akhirnya menerima apa itu? Janji Yesus. Kuasa. Menerima Roh Kudus. Menerima, mengalami pemberian yang Tuhan Yesus
janjikan. Sudah demikian juga kita. Jikalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahnya. Dan ketika engkau mengasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepadamu penghibur, penolong, yang akan memampukan saya dan saudara untuk hidup dalam setiap kebenarannya. Saudara, kita seringkali berpikir bahwa dalam dunia ini ada banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang yang hebat, oleh orang sekitar kita. Kita takjub ketika kita melihat, oh, kenapa ada bangunan yang begitu bagus. Kita takjub ketika kita melihat mahakarya, mungkin seni atau musik yang begitu hebat. Kita takjub ketika orang melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita takjub. Kita heran. Padahal mungkin apa yang kita lihat itu belum seberapa dibanding ketika saya dan saudara membiarkan saya dan saudara dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, saya dan saudara bisa melakukan perkara yang lebih besar dalam kuantitas juga dari yang Tuhan Yesus lakukan. Saya kira kita sepakat yang Yesus lakukan perkara-perkara besar. Itu berarti saya dan saudara bisa melakukan perkara besar. Saudara, ketika saudara mengerti prinsip ini, saudara hiduplah dalam kasih Kristus yang senantiasa tinggal di dalam firman-Nya. Jangan biarkan tantangan-tantangan kecil saja itu sudah merusak kita. Kadang ketika kita masih pemuda, kesibukan sedikit saja itu menghalangi kita untuk kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Ketika kita masih muda, kita sudah punya karir yang bagus, ya, kesibukan kerja, karir kita, studi kita, atau apa saja, seringkali terlalu gampang menghalangi kita untuk taat. Ketika sudah berkeluarga, anak-anak kita, urusan keluarga, menghalangi kita. Saudara, ketika engkau tidak memulai dari hal yang sederhana, mulai dari sejak dini, sejak muda, engkau taat, engkau belajar mengasihi Tuhan, lebih dari yang lain, maka sepanjang hidupmu, engkau susah mengasihinya. Mulailah taat seperti murid-murid, mentaatinya. Dan apa yang akan saya dan saudara alami? Roh Kudus, penolong, penghibur itu diberikan kepada kita. Saudara, apakah engkau menginginkan apa yang engkau inginkan dalam hidupmu? Apakah hari ini engkau menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam dirimu? Apakah hari ini engkau menyadari bahwa Roh Kudus mengalir dalam hidupmu dan membangun satu relasi yang konsisten? Apakah engkau menyadari bahwa Roh Kudus yang ada di dalam dirimu secara konsisten berkuasa melandasi setiap pemikiran, impian, dan rencanamu? Apakah engkau menyadari bahwa saudara berusaha melakukan perkara-perkara tanpa pimpinan Roh Kudus? Sering kita merasa bisa sendiri, bukan? Sering kita merasa sesuatu yang biasa, tanpa pimpinan Roh Kudus, gak butuhnya itu Roh Kudus, saya bisa. Tapi saya mau katakan pada saudara, tanpa Roh Kudus bekerja dalam diri Anda, potensi yang Anda miliki itu sia-sia. Tanpa Roh Kudus yang mendasari setiap tindakan Anda, tanpa bimbingan Roh Kudus yang Anda ikuti untuk melakukan segala sesuatu, ingat baik,
potensi yang ada dalam dirimu itu sia-sia. Maka biarlah Roh Kudus menguasai hidupmu. Roh Kudus terus berkarya dalam hidupmu dan biarkan engkau mendengar, engkau taat akan pimpinan, akan tuntunan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan dengan lebih sungguh lagi, Tuhan, peganglah tangan kami, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat ya Tuhan, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tuhan, Roh Kudus, bimbinglah kami. Roh Kudus, peganglah tangan kami. Tuntunlah kemana kami akan pergi, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami taati, apa yang harus kami rencanakan, apa yang harus kami kerjakan. Roh Kudus, bimbinglah kami. Kami rindu bimbingan-Mu, dan kami rindu Tuhan lawatan-Mu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami bisa berjalan dan tidak tersesat, supaya kami merencanakan sesuatu dan tidak tersesat, supaya kami melakukan sesuatu dan tidak tersesat. Tuhan, bimbing kami, pegang kami, supaya kami terus ada dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, jangan biarkan kami tersesat sendiri. Roh Kudus, jangan biarkan kami menyimpang dari kehendak Bapa. Roh Kudus, jangan biarkan kami terlalu ego mengikuti keinginan kami sendiri. Roh Kudus, bimbinglah kami. Bimbinglah kami. Terima kasih Roh Kudus untuk setiap kerelaan-Mu, untuk melawat, untuk menolong, membangkitkan kami semuanya. Bapa di surga, kami pagi ini mengucap syukur. Kami mengucap syukur juga untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap perkenanan Tuhan akan setiap ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau sungguh
yang menolong kami, supaya ibadah yang kami lakukan, Tuhan, yang boleh berkenan. Tuhan, yang boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami. Dan biarkan kami senantiasa hidup dalam bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi ibadah. Ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, ibadah yang memberkati orang lain di sekeliling kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga untuk setiap rekan-rekan kami, jemaat Tuhan yang boleh terlibat di dalam pelayanan hari kemarin. Biarlah Tuhan, kami semua boleh hidup di dalam rencana, di dalam rancangan Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, senantiasa kami boleh mengikuti bimbingan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu ya Bapa, berkati buat setiap rencana-rencana kami sepanjang minggu ini. Mampukan kami untuk menyusun prioritas, di mana Engkaulah prioritas utama kami. Roh Kudus bimbing kami juga, supaya kami boleh sungguh-sungguh mentaati Engkau Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami supaya kesibukan, pekerjaan, dan apapun yang kami kelola dengan baik. Berkati juga untuk setiap rencana-rencana kami, Tuhan juga yang menyertai. Kami berdoa supaya setiap hal yang kami akan lakukan, kami lakukan oleh karena pimpinan Roh Kudus-Mu, oleh karena prioritas yang Tuhan boleh inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kehidupan kami. Kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk pemulihan, kesembuhan. Tuhan, kiranya Engkau sungguh yang menjamah. Bilur-bilur-Mu kiranya menyembuhkan, memulihkannya, sehingga saudara-saudara kami boleh hidup di dalam kehidupan yang boleh berkenan di hadapan-Mu dan berkecukupan juga. Berkati juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang mereka ingin melanjutkan jenjang lebih tinggi, pendidikannya lebih tinggi, terutama mereka yang sedang mencari tempat perkuliahan. Tuhan, Kau yang membuka jalan supaya anak-anak kami dapat memperoleh pilihan-pilihan kampus, pilihan-pilihan tempat sekolah, tempat pendidikan yang baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk anak-anak kami Tuhan, yang sedang mungkin menyelesaikan skripsi, yang sedang tugas akhir. Tuhan juga kiranya curahkan dengan roh hikmat-Mu, sehingga anak-anak kami boleh sungguh hidup, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga setiap kami ya Bapa. Engkau pakailah kami dalam segala keterbatasan kami, untuk kami boleh sungguh memuliakan Tuhan, dan biarkan Tuhan Kau juga yang memampukan kami untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap orang-orang tua kami juga, Tuhan yang peliharakan, supaya kami semua ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kehidupan kami hari ini, sepanjang minggu ini, kami percayakan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sungguh memohon kepadamu. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat memulai karya kita setelah mungkin beberapa hari belakangan saudara dan saya berlibur. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua, selamat berkarya, mulailah dengan semangat baru dan biarkan Roh Kudus senantiasa menuntunmu apapun yang akan kau rencanakan dan kau lakukan. Tuhan memberkati kita, Shalom Immanuel.